ketiga sebelum Masehi. Pertama hukum Nuh itu disebut, lalu kisah Rasul pasal 15, ya kan? Terus pembagian pelayanan bagi orang Yahudi dan bukan Yahudi, itu gema dari pluralisme hukum dalam Taurat yang dinamakan proselit, pintu gerbang, orang-orang yang bukan Yahudi yang tinggal di wilayah Yahudi. Mereka minimal tidak melakukan hukum Musa pun nggak apa-apa asal melakukan hukum Nuh. Nah mereka yang melakukan hukum Nuh itu ya bisa makan babi, tapi itu di luar wilayah Israel. Makanya hasil arkeologi penemuan di seluruh wilayah Israel tidak ditemukan fosil tulang babi, tapi di wilayah Gaza ditemukan banyak fosil babi karena Gaza itu dulu wilayah Janganlah orang takut, Filistin. sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Jenis makanan yang tidak kosher, tidak tahir, dari jenis mamalia, karnivora, hewan yang tidak mengunyah makanannya, babi, hewan yang tidak memiliki kuku terbelah, onta, kelinci, kuda, kelelawar, burung-burung buas pemangsa, reptil amfibi termasuk swike tidak boleh dimakan. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau Anda hanya tidak makan babi kemudian mengejek orang-orang Tionghoa yang makan babi, lah kamu masih makan onta juga sama-sama dilarangnya kok. Kemudian hewan di air semua non ikan, di antara ikan semua yang tidak memiliki sirip dan sisik termasuk lele, ikan patin nggak boleh dimakan, ya kan? Kemudian itu udang, terus cumi-cumi nggak boleh dimakan itu bagi orang Yahudi. Nah, serangga, semua serangga kecuali belalang, ya, atau belalang jenis tertentu yang menurut sebagian besar tidak dapat diidentifikasi saat ini. Karena jenis-jenis belalang di Israel, di padang gurun beda dengan jenis-jenis belalang di kita, ya kan? Nah itulah yang disebut hatami, yang najis secara Yahudi, dan yang tahur yang artinya bersih secara Yahudi. Ini tentu berbeda dengan larangan haram dan halal dalam Islam. Kemudian kita lanjutkan. Kapan? Sejak abad ketiga itu bisa dibuat dalam sistematikanya itu Traktat Makot 23b yang didasarkan atas khotbah Rabi Simlai yang dijabarkan hukum Musa dalam Taryak Miswot 613, dan itu terdiri dari Miswot Aseh, aturan yang berisi perintah. Itu 365 perintah sesuai dengan jumlah hari dalam setahun menurut tahun matahari. Lalu Miswot Lo Ta'aseh, aturan yang melarang, terdiri dari 248 larangan sesuai dengan jumlah tulang dan organ utama tubuh manusia menurut anggapan orang Yahudi saat itu. Ilmu kedokteran sudah berubah, jadi sistematik ini juga bisa berubah, kan gitu kan. Ya, jadi artinya makanya saya bilang kalau Anda tidak percaya dengan ini tetap bisa masuk surga. Tapi untuk membandingkan apa yang kita imani, apa yang kita sistematikan dalam ajaran, itu ternyata bukan karangan kita semata-mata. Ada akar sejarah yang bersambung dari abad ketiga sebelum Masehi. Pertama hukum Nuh itu disebut, lalu kisah Rasul pasal 15, ya kan? Terus pembagian pelayanan bagi orang Yahudi dan bukan Yahudi, itu gema dari pluralisme hukum dalam Taurat yang dinamakan proselit, pintu gerbang, orang-orang yang bukan Yahudi yang tinggal di wilayah Yahudi. Mereka minimal tidak melakukan hukum Musa pun nggak apa-apa asal melakukan hukum Nuh. Nah mereka yang melakukan hukum Nuh itu ya bisa makan babi, tapi itu di luar wilayah Israel. Makanya hasil arkeologi penemuan di seluruh wilayah Israel tidak ditemukan fosil tulang babi,
tapi di wilayah Gaza ditemukan banyak fosil babi karena Gaza itu dulu wilayah orang Filistin. Gitu contoh, jadi Alkitab itu bukan sekedar klaim sepihak, itu bisa dibuktikan secara sejarah, kronologinya, termasuk arkeologi. Nah sekarang saya tambahkan ini Jewish Encyclopedia yang berbicara tentang kisah para rasul pasal 20 dan 28. Mereka mengatakan kisah para rasul dalam Alkitab Kristen itu merujuk kepada hukum Nuh yang dirumuskan oleh orang-orang Yahudi. Ini dari ensiklopedia Yahudi ya. Kemudian mana Paulus yang katanya melanggar hukum Musa? Coba perhatikan. Kisah Rasul pasal 15 ayat 28. Ya, itu merujuk bahwa bukan putusan Paulus, itu putusan bersama, putusan para rasul. Dan para rasul memutuskan itu bukan tiba-tiba saja, tapi memiliki akar sejarah dari zaman Yahudi dan zaman sebelum Kristen semuanya itu bisa dibaca dengan sangat teliti. Ya, misalnya kalau sebelum ayat 28 itu kan ayat 20 ya, pertama misalnya kalau kita membaca mulai ayat 19, siapa yang mengucapkan ini? Yakobus, bukan Paulus. Jadi Petrus pertama berbicara kan sebagai yang paling senior, lalu Petrus mempersilahkan Paulus dan Barnabas, bukti bahwa Allah tidak pandang bulu, mujizat tetap terjadi di bangsa-bangsa yang lain yang makan babi. Mujizat tetap berlaku bagi bangsa-bangsa lain yang makan cumi-cumi. Nah, kalau misalnya Tuhan pilih kasih, nanti dulu terima Yesus tapi buang semua persediaan cumi-cumi di rumahmu. Buang semua persediaan daging unta di rumahmu. Lah itu baru Tuhan pilih kasih. Ternyata mujizat tetap terjadi di bangsa-bangsa lain. Baru setelah itu Yakobus yang berbicara. Sebab itu aku berpendapat, ini kan masih pendapat, bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain, berarti kan bukan Yahudi, yang berbalik kepada Allah. Itulah kriteria yang namanya Kelilat Hashem, yaitu bertobat, tidak menista Tuhan. Ayat 20, tapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala-berhala. Kalau klasifikasi Yahudi, Abudha Zarah. Dari percabulan, kalau klasifikasi Yahudi, Kelilat Hashem. Dari daging binatang yang mati dicekik, ya, itu Efer min Hakai. Dan dari darah itu Sefikut Damim. Ini sudah hukum Nuh ini. Dalam Kisah Rasul pasal 15. Lalu ayat 21. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan tiap-tiap kota dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Jadi rupanya di setiap sinagog Yahudi yang mereka tinggal di negara-negara bukan Yahudi, mereka menertibkan umatnya, kamu berasal dari kelompok apa? Kalau kamu kelompok Yahudi lakukan hukum Musa dengan baik. Tapi kalau bukan kelompok Yahudi, misalnya dia proselit, misalnya dia simpatisan, ya jangan urusi mereka. Mereka orang asing yang berlaku atas mereka hukum Nuh, bukan hukum Musa. Inilah yang namanya dinin, yaitu penyelenggaraan mahkamah yang adil. Ini jumlahnya juga 7 kalau kita hitung. Cuma di sini geselnya tidak ada, tindakan kekerasan, pencurian, perampokan. Kenapa tidak ada di dalam Kisah Rasul 15? Karena tindakan perampokan, pembunuhan itu tindakan umum. Setiap hukum bangsa manapun melarang orang membunuh, melarang orang mencuri, melarang orang merampok. Nah, saya kira itu ya konteksnya seperti itu. Maka setelah itu mereka menjawab kepada saudara-saudara seiman di Antioquia. Lalu dikirimlah utusan ke sana, Paulus, Barnabas, ya, pergi ke sana memberikan putusan para rasul, dan putusan para rasul itu ternyata kembali kepada hukum Nuh bagi mereka yang bukan Yahudi.
Ya, sekarang saya akan lihat bukti prasasti ini. Prasasti itu ditemukan di Yordania. Prasasti itu berbicara tentang Bileam bin Beor. Ya, kemudian persis dengan apa yang ditulis dalam kitab Bilangan. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah, itu disebutkan dalam Bilangan pasal 22. Yang melihat penglihatan yang maha kuasa sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Di sini jelas bahwa ada ungkapan El Shaddai, dan Bileam sendiri sebelum dia jatuh ke dalam dosa karena mengutuki orang Israel mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Ini artinya ada pengakuan tentang religiositas bangsa-bangsa lain dari kitab Taurat. Kemudian bandingkan dengan apa yang tertulis dalam prasasti. Buku ketidakmujuran Bileam bar Beor, seorang pelihat ilahi. Is Hoseh Elahinhu. Elahin itu Elohim dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramnya Elahin. Kemudian para dewa diterjemahkan dari kata Elahin, para ilah yang berkuasa, bahasa Aramnya Sadain. Ini dalam prasasti disebut Sadain, dalam Alkitab disebut El Shaddai. Telah membentuk dewan ilahi, meski sama dipakai makna teologisnya berbeda. Karena mereka ini monoteismenya tidak murni, makanya kata-kata Elahin itu kata jamak. Datanglah ilah segala ilah, itu dalam prasasti. Elahin menunjukkan bahwa di antara yang namanya politisme itu sudah ada perkembangan kepada henotisme. Henotisme itu pengakuan bahwa di antara banyak ilah-ilah itu ada ilah yang tertinggi. Dari henotisme itu nanti akan menjadi monoteisme. Monoteisme itu tidak mengakui ilah-ilah lain kecuali satu-satunya ilah. Maka di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4, Audeis Theos Uteros Eis, yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru edisi 2, tidak ada ilah kecuali Allah yang esa. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab la ilaha illallah. Jadi clear sebetulnya apa yang dikatakan dalam kitab Bilangan itu terbukti dalam prasasti Bileam bin Beor. Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat. Ini kata Alkitab. Lalu dibuktikan prasasti Bileam tertulis dalam bahasa Aram, bahasa yang dipakai di Mesopotamia, sungai Efrat. Kemudian dalam Alkitab dikatakan bahwa tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan yang maha kuasa, sambil rebah namun mata tersingkap yang tadi saya baca. Nama El Shaddai dipakai sejak zaman Abraham, Ishak dan Yakub, sampai kemudian dinyanyikan El Shaddai, itu sudah ada zaman Abraham. Ternyata dalam prasasti Bileam ada sebutan Sadain dan Ilu Sadain, yang sebetulnya bentuk Aram dari El Shaddai. Penggunaan terminologi Aramaik Allah segala ilah, ternyata dalam kitab Daniel pasal 2:47 yang konteksnya Aram cocok dengan prasasti Bileam bin Beor, datanglah ilah segala ilah, Eloh Elahin, kepadanya dalam waktu malam hari. Kemudian kita bisa lihat lagi kisah keledai yang bisa bicara. Tuhan telah mengutuk termasuk binatang menjadi berkat melalui keledai Bileam. Dan keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kamu tunggangi seumur hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya tidak. Lalu perhatikan, dalam masyarakat Goyim, penglihatan ilahi sering kabur dengan sihir. Ya, seperti binatang saling mengutuk. Itu ternyata apa yang digambarkan dalam kitab Bilangan itu terbukti dari prasasti Bileam ini. Sebab burung Raja Wali mencela
dan pekik burung bangkai menghina. Sarang burung nasar akan berteriak menanggapi. Burung bangau, anak elang dan burung hantu. Jadi gambaran tentang binatang itu cocok dengan apa yang disebutkan dalam mujizat keledai yang bisa bicara. Kemudian apa korbannya? Karena Taurat mengakui Bileam mendapatkan firman dan penglihatan Tuhan, maka Yudaisme mengakui sebagai salah satu dari 7 nabi bangsa-bangsa lain. Ini pandangan Yahudi ya. Sib'ah Nebiim, Umot Ha'olam. Jadi bangsa-bangsa lain diberi nabi sendiri. Tapi nabi itu rawan jatuh. Apa korbannya bagi bangsa-bangsa lain? Anak babi mengusir macan tutul dan mengusir yang muda. Itulah persembahan ganda mereka. Jadi terbukti ternyata korban babi ada di bangsa tetangga Israel. Dan eksistensi tokoh spiritual di luar Israel diakui oleh Israel ketika Israel menyebut bahwa Bileam sebelum jatuh ke dalam dosa menerima firman Tuhan. Ini bukti arkeologi bahwa kisah tentang Bileam bin Beor itu yang kaitannya dengan binatang korban tadi ternyata terbukti dalam sejarah. Nah, untuk lebih jelas saya ingin kutipkan Talmud ya dari Traktat Baba Batra 15a. Apa yang disebut nabi bagi bangsa-bangsa lain, Umot Ha'olam. Umot Ha'olam itu nanti yang menjadi bahasa Arab Nabi Al-Umi. Ya, tapi saya enggak mau masuk ke dalam agama lain lah. Itu urusannya orang yang menafsirkan. Tapi secara bahasa Umot Ha'olam itu artinya umat yang umi. Nabi bagi umat yang umi. Itu jumlahnya 7. Umi itu kan bangsa-bangsa lain. Nabi bagi bangsa-bangsa lain. Yang kemudian dalam teologi Islam ditafsirkan buta huruf. Ya, tapi sebenarnya Nabi Al-Umi itu terjemahan dari Nabi Nebim Umot Ha'olam. Nabi bagi bangsa-bangsa lain. Siapakah mereka? Pertama, Bileam dan ayahnya Beor. Yang kedua, Ayub. Yang ketiga ya, pertama Bileam, kedua Beor, ketiga Ayub. Karena Ayub itu asalnya dari Us Edom. Elifas orang Teman. Teman itu wilayah Arab juga. Bildad orang Suhi. Jofar orang Naama. Dan yang 7 Elihu ben Barakhel orang Busi. Yang semuanya ditunjukkan dalam kitab Ayub. Dia berkata kepadanya, menurut alasanmu Ayub adalah orang bukan Yahudi dan seterusnya. Ya, saya lanjutkan sekarang. Lah, sekarang bagaimana hukum bagi orang Yahudi? Ini terakhir. Kalau kita membaca dalam kitab Ulangan, Israel kalau ditanya anak-anaknya, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu? Teks yang ditulis dalam bahasa aslinya, kata yang diterjemahkan peringatan itu edot. Yang diterjemahkan dengan ketentuan ya, itu adalah hukim, ketetapan ya, ketetapan atau ketentuan itu hukim. Edot itu peringatan dan terakhir peraturan itu adalah mispatim. Jadi apa artinya? Mispatim itu hukum yang sifatnya universal. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini istri sesamamu, itu universal. Anda boleh benci sama setan, kira-kira kalau Anda mengganggu anaknya setan, setannya kan juga marah kan? Itu artinya universal, semua makhluk Tuhan, apalagi sesama manusia. Yang kedua, hukum yang bersifat edot. Edot itu peringatan. Satu contoh misalnya, tadi setelah ada hukum jangan kamu makan binatang yang mati dengan sendirinya, secara harfiah begitu, yang diterjemahkan bangkai. Tapi boleh dimakan oleh orang asing yang ada di wilayahmu, namanya orang asing proselyt pintu gerbang itu. Pintu gerbang karena di wilayah Israel, atau mereka boleh memakannya.
atau boleh kamu jual kepada orang asing, geir. Setelah ada aturan itu apa? Jangan kamu memasak anak kambing bersama susu induknya. Coba apa artinya itu? Itu hukum peringatan khusus, hanya berlaku bagi Israel. Lah kalau kita orang Solo, ngapain kita ikut-ikut orang Israel? Itu pluralisme hukum, jadi memang aslinya hukum itu berlaku bagi Israel. Apa sih maknanya? Dulu Rabi Mose ben Maimun misalnya mengatakan, kenapa itu masak anak kambing atau anak sapi, pokoknya binatang bersama susu induknya itu dilarang. Itu kira-kira abad pertengahan. Itu pasti ada kaitannya dengan praktek bangsa lain yang menyembah berhala. Begitu juga banyak penafsir Kristen. Tidak mungkin kalau itu dilarang begitu saja. Pasti ada alasannya. Tapi beberapa waktu terakhir itu ditemukan sebuah prasasti yang membuktikan bahwa ada kaitan memasak anak binatang dengan susu induknya dimasak bersama. Itu penyembahan yang berkaitan dengan dewi kesuburan. Antara lain ada seorang dewa dengan 2 istrinya yang itu dianggap simbol kesuburan, itu dipuja dengan memasak anak kambing bersama susu induknya. Sedangkan pesan bagi orang Israel, karena kamu dikuduskan. Dikuduskan itu bukan berarti Israel itu maha suci, tidak. Dia dikhususkan karena untuk misi besar lahirnya Sang Juru Selamat. Itu artinya masak anak kambing bersama susu induknya. Kenapa yang disembah dewi kesuburan? Karena orang di Timur Tengah itu ancaman terbesar mereka adalah kemandulan. Itulah sebabnya maka ketika sebuah suku atau sebuah marga itu tidak punya orang laki-laki, mereka kebingungan. Kisah itu yang mendasari kisah Alkitab tentang anak-anak Lot yang memberi mabuk ayahnya. Kenapa harus memberi mabuk ayahnya? Di satu pihak tidak ada laki-laki di kalangan bangsa kita. Kita tidak bisa melanjutkan keturunan kita. Kalau tidak bisa melanjutkan keturunan kita itu aib bagi bangsa-bangsa. Nuraninya masih jalan. Dia ayah kita, bukan suami kita. Maka dikasihlah mabuk Lot itu. Maka lahir dari bangsa yang namanya Moab. Dari kata Meab, dari ayahnya. Benih dari ayahnya misalnya. Terus kemudian Anda pahami menurut logika orang modern, Nabi kok kelakuannya begitu. Justru Bible itu merusak nama nabi-nabi, termasuk merusak kehormatan Nabi Lot. Yang bilang Lot itu nabi siapa dulu? Wong Lot itu dalam Alkitab nggak pernah disebut nabi. Ya toh? Semua tokoh Alkitab dimaknai secara baru oleh mereka yang baru datang kemudian itu dan mengatakan semua dikasih gelar nabi, termasuk Adam juga dikasih gelar nabi. Lah pertanyaannya bukan Lot itu nabi dalam konteks Yahudi Kristen. Maka ini menggambarkan situasi ancaman di Timur Tengah akan kemandulan rahim sehingga generasi mereka tidak bisa berlanjut. Ini soal jangan memasak anak kambing bersama susu induknya, ya kan? Yang kedua, hukum peringatan itu misalnya jangan kamu makan daging di sendi pangkal paha. Itu juga berlaku hanya untuk Israel, karena memperingati peristiwa Yakub yang kepingin memenangkan berkat itu, ya, dengan dia bergulat dengan Hais orang itu. Nah tapi judulnya bergulat dengan Allah, ya betul bergulat dengan Allah. Bergulat secara rohani, tapi bergulat secara jasmani dengan orang itu, orang laki-laki itu. Masa gitu aja gak bisa paham? Sampai wah Kristen Yakub luar biasa menang dengan Gusti Allah. Kami sudah memenangkan pergumulan kami, mendahulukan Allah. Dibandingkan dengan yang lain itu bergumul, artinya bukan bergumul itu gelut kayak Mike Tyson, itu bukan. Tapi yang gelut seperti Mike Tyson itu Yakub dengan orang laki-laki itu. Anda baca tafsiran para rabi sampai Luther, Yohanes Calvin sama soal itu. Nah kemudian apa
jiwa daripada kisah itu? Jiwa daripada kisah itu pertama, Yakub sedang ketakutan karena ancaman Laban kakaknya. Dalam pergulatan itu dia mau mendahulukan penyertaan Tuhan atau ketakutannya. Dia ternyata menang dalam pergulatan itu. Dia percaya sama Tuhan sehingga dia dengan cara bagaimanapun kalau orang ini utusan Tuhan, saya harus menerima berkat dari orang ini. Akhirnya dia mendapatkan berkat tapi pahanya, sendi pangkal pahanya dipukul. Itu artinya jerih juang gitu loh. Jadi ketika orang Israel makan sendi di pangkal paha, ingat perjuangan kakek moyang kita. Apakah kamu tidak berbela rasa pada Yakub? Itu mirip kalau kita masang bambu runcing setiap 17 Agustusan itu loh. Atau janur kuning misalnya. Apakah itu berarti relevan bagi orang Filipina? Memasang bambu runcing itu relevan bagi orang Australia. Anda bisa ditangkap polisi karena membawa benda keras dipasang di depan rumah untuk membunuh. Yang relevan dengan kisah itu hanya orang Indonesia. Ingatlah kegigihan nenek moyang kita yang melawan bedil dan granatnya Belanda hanya bermodal bambu runcing ini. Setiap kali engkau mengingat benda itu, ingatlah perjuangan nenek moyangmu. Nah, setiap kali mengingat daging di pangkal paha, berbela rasalah dengan Yakub. Kalau nenek moyangmu Suro Menggolo dari Ponorogo tidak pernah dipukul kakinya, kenapa harus diterapkan hukum itu? Jadi membaca Alkitab dengan membutakan sejarah itu bahaya itu. Termasuk memasak anak kambing bersama susu induknya. Makanya kalau di Israel sudah jelas aturannya seperti itu. Nah, tapi persoalannya saudara-saudara, itu yang edot peringatan. Yang hukim itu Imamat pasal 11. Termasuk babi dilarang, onta dilarang. Kenapa hukim itu tidak boleh dilarang? Alasannya enggak ada alasan. Jadi hukim itu artinya hukum yang kita tidak mengerti alasannya. Harus dilakukan karena Tuhan berkata demikian. Misalnya babi. Apa itu sebabnya? Tapi orang Yahudi itu kan tidak pernah membuat otaknya itu berhenti. Selalu dipikir, apa ya sebabnya? Nah, ternyata Anda bisa melihat salah satu dari alasannya itu ini. Ini alasannya. Kita bisa membaca tulisannya Philo. Ini Philo itu filosof Yahudi, lahir tahun 20 sebelum Masehi, wafat tahun 50 setelah Masehi. Dia mencatat begini, saya selalu tunjukkan rujukannya ya. Philo dalam bukunya The Special Law. Special Laws itu artinya hukum khusus ya, hukim tadi maksudnya. Buku keempat, pasal yang ke-17, halaman 100 sampai 101. Tetapi Musa dengan sekuat tenaga melarang semua hewan, baik di darat maupun di air atau yang terbang di udara, yang gemuk dan yang banyak daging, karena dikhawatirkan membangkitkan kesenangan yang membahayakan. Umpan yang memperbudak indera luar kita, yang menghasilkan ketidakpuasan, gangguan pencernaan dan menjadi asal segala penyakit dan kelemahan. Dari semua hewan di darat diakui babi adalah daging terlezat bagi mereka yang memakannya. Jadi alasannya karena babi itu paling enak, maka tidak boleh dimakan. Karena kalau dimakan Israel ada semacam diperbudak oleh indera mereka, Eksodus bisa lebih dari 40 tahun, bisa 80 tahun itu. Itu menurut Philo. Tapi kita bisa lihat alasan yang lain. Alasan yang lain yang bisa diikuti. Ketika kita membaca Alkitab misalnya, Keluaran 13 ayat 2. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel. Baik itu pada manusia maupun pada hewan, akulah empunya semuanya. Jadi artinya kalau anak sulung mati itu berarti generasi akan punah. Karena pelanjut generasi, sulung. Bukan hanya manusia, hewan pun buah kandungan yang sulung harus diberikan kepada Tuhan. Makanya kita lihat, korbannya Habel diterima, korbannya Kain ditolak. Korbannya Kain ditolak itu bukan karena jenis korbannya yang ditolak. Misalnya hasil pertanian, tidak. Tetapi motivasinya yang tidak tulus.
Pertama, kedua, ini menurut surat Ibrani. Karena bukti ketulusan Habel itu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Makanya di dalam Kejadian pasal 4 ayat 4, Habel juga mempersembahkan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Lemak bagi Tuhan. Maka tadi pagi saya makan sate kambing, lemaknya tidak saya makan. Meskipun agak kurang enak kalau tanpa lemak. Tapi yang terenak bagi Tuhan itu loh. Bukan berarti Tuhan makan kambing, enggak lah. Itu artinya ukuran kita. Maka yang diterima Tuhan itu yang sulung dari kambing dan dombanya termasuk lemak-lemaknya. Kambing anaknya berapa? 2, 3, sapi 2, 3, domba 2, 3. Gampang menandai yang sulung. Babi anaknya berapa? Belasan. Maka yang sulung sulit ditandai, makanya babi dilarang. Itu bukan karena higienis atau tidak higienis, itu tergantung masaknya. Apalagi Israel yang sudah canggih. Tapi dilarang karena tidak sesuai dengan pesan yang sulung bagi Tuhan tadi. Masuk akal apa enggak kira-kira? Makanya orang tanya kepada saya ini, saya kan bikin YouTube beberapa tahun yang lalu waktu pandemi. Babi haram sejak kapan? Judulnya gitu. Terus kemudian ada orang Kristen ini marah ke saya, Pak Bambang coba bahwa aturan babi itu tidak hanya berlaku sejak zaman Musa. Tapi Bapak lihat itu di perahunya Nuh itu kan sudah diklasifikasi mana yang halal, mana yang tidak halal. Ya, lembaga kita sekarang mana yang tahir, mana yang tidak tahir. Jadi bukan halal haram dalam kualifikasi makanan, tetapi dalam kualifikasi korban. Makanya diterjemahkan tahir dan tidak tahir. Bahasa aslinya tahor dan tami. Itu konteksnya. Jadi Imamat pasal 11. Itu hanya berlaku bagi Yahudi. Sunat berlaku bagi Yahudi. Karena bagi orang Kristen baik Yahudi dan bukan Yahudi. Bukan lagi sunat yang menjadi tanda keselamatan, tetapi baptisan. Nah, bukti bahwa bangsa-bangsa lain itu korbannya sendiri-sendiri yang termasuk klasifikasi tidak boleh dimakan. Kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad berkorban onta, bukan sapi, tapi onta. Perhatikan ini dari Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham yang mengisahkan Abdul Muthalib itu bernadar bila punya anak 10 laki-laki, dia akan mempersembahkan anak yang tertampan kepada Isaf dan Naila, sejoli dewa-dewi Mekah. Nazarnya terkabul, Abdul Muthalib hendak mempersembahkan Abdullah, bapaknya Kanjeng Nabi. Niatnya dihentikan oleh orang Quraisy agar konsultasi kepada seorang kahina, dukun perempuan di Taif. Akhirnya buatlah undian, kalau keluar nama unta yang dikorbankan. Kalau keluar nama Abdullah, maka Abdullah yang dikorbankan. Begitu keluar nama Abdullah, diganti unta sampai 100 kali. Ya, begitu nama unta itu penggantinya supaya Abdullah tidak dikorbankan sampai 100 kali. Baru kemudian keluar nama unta, berarti unta yang dikorbankan. Apa korbannya? Unta. Padahal unta bukan binatang korban bagi Taurat. Berarti bertentangan dengan Taurat. Sampai hari ini orang Muslim kalau korban juga korban unta. Itu tidak cocok dengan Taurat. Jadi Kristen non-Yahudi bersama Islam sama-sama melanggar Taurat. Kalau ukurannya ini benar enggak? Karena korbannya unta. Nah sekarang di Papua, babi itu adalah korban perdamaian. Ketika ada perang suku, ya. Misalnya suku Arfak, mereka perang, maka perdamaiannya itu disembelih babi. Dan itu sah, baru terjadi perdamaian. Orang Tionghoa juga seperti itu. Untuk Papua Anda bisa membaca tulisannya Don Richardson, anak perdamaian. Jadi sesama goyim dilarang saling mengejek. Jangan mengejek orang yang makan babi karena engkau pun makan unta. Kan gitu kan?
Tapi kalau ukurannya ini sama-sama tidak Tauratnya. Jadi itulah sebabnya kenapa saya dalam diskusi ini yang saya sampaikan tentang Yudaisme. Dan terakhir, kalau kita lihat secara syarat korban tadi, coba kita lihat. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya, Keluaran 23:19. Bandingkan sekarang dengan Kejadian 18 ayat 8. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Inilah persembahan Abraham kepada tamunya. Daging dari anak lembu disajikan bersama dadih, produk dari susu dan susunya. Ini bertentangan dengan jangan kamu masak daging bersama susu induknya. Apakah kira-kira Abraham melanggar hukum Taurat? Ayo sekarang. Ini bapak orang beriman loh. Waktu Abraham belum disunat, dia menjadi wakil bagi bangsa orang Yahudi yang kepadanya tidak berlaku hukum Yahudi ini. Dan asas hukum dari zaman kuno sampai modern sama. Nullum delictum nola puna sine pravia lege punali. Tidak ada pidana tanpa ada terlebih dahulu undang-undang yang mengaturnya. Itu yang pertama. Yang kedua, aturannya untuk siapa? Kalau engkau bukan orang non Yahudi ya berlaku hukum Yahudi. Kalau engkau orang Yahudi kalau orang non Yahudi ya berlaku hukum Nuh, bukan hukum Musa. Ini konsep pluralisme hukum. Kemudian kita lihat praktek, bagaimana praktek orang Israel sekarang. Saya lihat praktek orang Israel. Ini, Anda lihat ini. Bagaimana gambar McD ini. Yang warna merah itu berdampingan loh. Yang warna merah itu McDonald tapi tertulis low kosher, tidak boleh dimakan Yahudi. Tapi yang McDonald warna biru tertulis kosher, boleh dimakan Yahudi. Bisa berdampingan. Kemarin bulan Desember belum saya tayangkan. Saya makan di sini, habis itu saya nyebrang ke sebelahnya. Saya berikan contoh, di Israel tidak ada wisata halal. Jadi yang halal dan yang haram bisa berdampingan sebab sudah ada tulisannya. Kosher berarti Yahudi boleh masuk. Low kosher berarti orang Batak boleh masuk ke sini. Orang Jawa, Ambon, inilah contoh negara demokrasi. Jangan seperti kita ngakunya Bhinneka Tunggal Ika, tapi ada rahasia makanan dan yang dirahasia pun mau. Ini kota halal loh Pak, ini kota Manado sejak dulu tidak pernah halal untuk ukuran Islam. Mari kita tegakkan pluralisme hukum di negeri ini demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Contohlah kalau mau, ya, Wali Songo itu loh, membawa Islam itu dengan sejuk tanpa memaksakan. Kenapa sampai hari ini orang Kudus tidak pernah makan sate sapi? Coba. Kudus dan sekitarnya, karena Kanjeng Sunan Kudus yang mengajarkan. Jangan makan sapi karena kamu akan melukai orang Hindu. Kan begitu kan? Itu contoh beragama yang baik. Makanya Wali Songo itu disambut baik oleh orang di tanah Jawa. Karena mereka lebih menghargai budaya lokal. Bukan seperti sekarang. Bukan wali aja, wali murid aja gayanya luar biasa. Memaksakan yang sebenarnya tidak layak dipaksakan kepada orang lain. Padahal dulu ketika para wali termasuk Sunan Ampel yang namanya Bong Sui Ho, kalau dalam catatan Cina itu, dia diberikan kedudukan oleh kerajaan Majapahit sebagai pecatanda di wilayah Ampel yang sekarang disebut Ngampel itu, maka di Sunan Ampel. Itu dia diejek oleh anak-anak Majapahit. Karena apa? Karena ini aneh orang ini. Nulyo ono wong anom sawiji. Lalu ada orang muda mara ngucap maring putra Cempo
Yoiku kurang pikire. Kata anak-anak muda Majapahit itu, Putra Cempo itu Kanjeng Sunan Ampel itu, pikirannya kok ndak normal. Loh kenapa kok ndak normal? Babi gurih tatanayon, kodok kungkang datan binukti, amile daginge mendo, ambune kang prengus. Nanging sang putra Cempo datan duka marang bocah Mojopait, mila cah isih nom-noman. Itulah guru agama yang benar. Dia diejek kurang pikire. Babi gurih datan ayun, jadi babi gurih tidak dimakan. Ya, tapi dia makan daging kambing yang perengus lah. Padahal kambing itu kalau dikasih bumbu terlalu banyak malah tidak enak. Kambing itu dibakar aja sama bawang putih ya. Jangan bawang merah, itu bukan makanan, itu untuk boboan itu. Terus kemudian dikasih garam, langsung itu warna kambingnya itu akan lebih lezat lagi. Tapi soal makanan tidak dibawa ke surga. Soal makan itu selera perut masing-masing budaya berbeda. Karena itu Tuhan menjamin pluralisme hukum. Semoga apa yang kita pelajari dari sejarah panjang ini bisa kita terapkan dalam kehidupan berbangsa. Yohanes pasal 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?
Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, diserami Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena Aku telah berkata, Aku anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku, dan Aku di dalam Bapa. Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.